Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori bahasa dan otomata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sadam Lokais Nura PP, NPM 121061127. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi, masalah dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungannya dengan definisi dan teorema yang ada. Hubungan di antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Dan komputasi berperan sebagai urutan langkah-langkah sederhana, disusun dengan sistematis, yang mengarah pada solusi masalah. Masalah itu sendiri juga harus didefinisikan secara jelas, tidak ambigu. Langkah-langkah dan prosedur pemecahan masalah tersebut harus dijelaskan menggunakan istilah yang sangat spesifik. Lalu, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Sebelum 1940, pada zaman ini terdapat bahasa pemrograman yang pertama kali muncul sebelum adanya komputer modern. Artinya, bahasa pemrograman lebih tua dari komputer itu sendiri. Pada awal kemunculannya, bahasa pemrograman masih dalam bentuk kode-kode bahasa mesin. Bahasa mesin merupakan bahasa yang terdiri dari atas kode-kode mesin dan hanya dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya berupa kode 0 dan 1, seperti disampaikan pada bagian atas. Lalu periode 1940-an. Dengan bahasa mesin ditemukan banyak kesulitan untuk pengembangan dan perbaikan pada program yang dibuat saat itu. Tahun 1940-an, komputer berharga listrik dibuat dengan kecepatan yang sangat terbatas dan kapasitas memori yang mencukupi untuk programmer memprogram. Kemudian terciptalah bahasa assembly language. Bahasa assembly adalah bahasa simbol dari bahasa mesin. Setiap kode bahasa mesin memiliki simbol tersendiri, dan bahasa assembly, misalnya move untuk memindahkan isi data, add untuk penjumlahan, mul untuk perkalian, sub untuk pengurangan, dan lain-lain. Penggunaan bahasa assembly dirasa belum sempurna karena selain sulit untuk diimplementasikan, ternyata bahasa ini juga sulit jika sang programmer ingin mengembangkan program buatannya. Pada tahun 1948, Cartesius mempublikasikan sebuah paper tentang bahasa pemrograman miliknya, yakni Plan Calcul. Bagaimanapun masanya dan terisolasi terhadap perkembangan bahasa pemrograman yang lain, beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada masa itu antara lain Plan Calcul Cartesius 1943, kemudian ENIAC Coding System 1943, C10 1949. Kemudian periode tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an. Mulai tahun 1950 dibuatlah bahasa pemrograman modern yang turun-temurun dan tersebar luas hingga saat ini. Bahasa ini menggunakan istilah atau reserved word yang dekat dengan bahasa manusia seperti read untuk membaca, word untuk menulis, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, bahasa tingkat tinggi juga terdiri dari beberapa metode pemrograman, yaitu procedural programming dan object-oriented programming. Letak perbedaannya yaitu jika pada procedural programming program dijalankan dengan menggabungkan variabel prosedur-prosedur yang saling berketerkaitan dan berjalan berurut. Sedangkan pada IOP, seluruh teks dijalankan berdasarkan ke dalam objek. Ada Fortran 1955, The Formula Translator ditemukan oleh John W. Beckes, dan lain-lain. Kemudian ada LISP, The Lisp Processor ditemukan oleh John McCarthy, dan lain-lain. Kemudian ada COBOL, The Common Business Oriented Language, dibuat oleh The Short Range Committee. Dan Grace Hopper berperan sangat besar di sini. Periode 1967 dan 1978 menetapkan paradigma fundamental. Periode di antara tahun 60-an sampai dengan 70-an membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan bahasa pemrograman. Kebanyakan dari pola bahasa pemrograman yang utama saat ini banyak digunakan. Simula ditemukan pada akhir 60-an oleh Nygaard dan Dahoud sebagai superset dari Algol 1660, merupakan bahasa pemrograman pertama yang didesain untuk mendukung pemrograman berorientasi objek.
sebuah tahapan dari awal dari sistem bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson di Bell Labs antara tahun 1969 dan 1973. Kemudian Smalltalk pertengahan tahun 70-an menyajikan desain grup ground up yang lengkap dari sebuah bahasa yang berorientasi objek. Prolog didesain pada tahun 1977 oleh Kolmorov, Roussel, dan Kowalski, merupakan bahasa pemrograman logika yang pertama. ML membangun sebuah sistem polimorfis ditemukan oleh Robin Miller pada tahun 1973 atas sebuah Lisp yang merintis bahasa pemrograman fungsional bertipe statis. Periode 2000-an hingga tulisan ini dibuat. Pada saat ini ada kecenderungan para vendor bahasa pemrograman untuk mengirim programmer hanya dengan menggunakan produk mereka untuk membuat program, meski kita sadari bahwa sulit rasanya untuk membuat program yang tangguh hanya dengan satu bahasa pemrograman. Hal ini tentunya dilakukan dengan tujuan kelangsungan usaha mereka. Namun terlepas dari semua itu, terdapat dua konsepsi besar dalam periode ini di mana kemudahan berbasis visual sudah mulai digiring ke basis internet dan mobile, dengan bermunculan web service dan berbasis net dari mobile platform. Karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal, translator, assembler. Satu bahasa assembly menggunakan bahasa assembler. Bahasa ini tidak mudah dibaca dan dimengerti oleh programmer seperti bahasa pemrograman tingkat tinggi. Assembler bekerja sebagai penerjemah dalam mengubah program bahasa assembly menjadi kode mesin. Kemudian ada kompilator, membutuhkan banyak waktu untuk menganalisa dan memproses program. Hasil yang dapat dieksekusi berupa beberapa bentuk kode biner mesin yang spesifik. Perangkat keras komputer menerjemahkan mengeksekusi kode yang dihasilkan. Pengeksekusian program cepat. Kemudian interpreter relatif membutuhkan sedikit waktu untuk menganalisa dan memproses program. Kode yang dihasilkan berupa beberapa jenis kode lanjutan. Kemudian kode yang dihasilkan diterjemahkan oleh program lain. Pengeksekusian program relatif lambat. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.